kameranya udah on. Halo teman-teman semua, jumpa lagi ya di channel saya, seperti biasa channel Bayu Desain. Nah, di khusus video kali ini saya ingin berbagi share ya, tepatnya share ke teman-teman sesuai judul video di atas ya. Jangan terjebak sama zona nyaman. Nah, biasanya kalau saya share itu kan seputar teknis desain ya, teknis desain yang meliputi kayak seputar penggunaan software, terus bagaimana cara memenangkan kontes, cara mendapatkan kemenangan di kontes, ataupun trik-trik agar diterima di toko ground misalkan. Nah, kalau seperti itu kan saya biasanya share teknis ya, hal teknis. Nah, khusus untuk video kali ini teman-teman, saya ingin berbagi ya, saya ingin bercerita kepada teman-teman, jangan sampai terjebak sama zona nyaman. Teman-teman harus camkan itu ya. Nah, maksudnya gini, sebelum saya lebih lanjut ke pembahasan nih, saya ingin tanya dulu ke teman-teman nih, apa kabar? Sudah sejauh mana kemajuannya? Apakah masih bergelut seputar kontes? Apakah masih bekerja di kantoran? Ataukah sudah mempunyai usaha sendiri, usaha sampingan, misalkan jualan kios ayam goreng ataupun yang lain? Nah, silakan coba teman-teman jawab di kolom komentar di bawah ya. Nanti pasti saya akan tanggapi. Nah, jangan terjebak sama zona nyaman. Nah, misalkan gini, misalkan teman-teman yang sudah bergelut di dunia kontes ya khususnya, atau desainer itu kan, kalau misal teman-teman masih mengandalkan penghasilan dari kontes ya, dari kontes, nah itu kan penghasilan itu nggak pasti ya, nggak pasti. Artinya kita bisa mendapatkan uang, kita bisa mendapatkan penghasilan yang kita inginkan apabila kita bisa memenangkan kontes. Tapi kalau tidak, ya kita nggak dapat apa-apa ya, kita nggak dapat apa-apa kan, nggak dapat uang, nggak dapat penghasilan, nggak ada masukan sama sekali. Nah, itu kalau teman-teman mengandalkan penghasilan dari kontes. Nah, ini saya contoh yang pertama aja ya, contoh pertama tadi dari kontes. Nah, apakah teman-teman nggak mau mencoba bidang-bidang lain misalkan selain kontes? Nah, misalkan jualan di marketplace ataupun bisnis trading, bisnis bitcoin, ataukah mau buka digital printing sendiri, cetakan sendiri di kampung masing-masing, atau yang usaha lain yang penting bisa menghasilkan duit ya, bisa menghasilkan uang untuk masa depan kita nantinya. Nah, contoh kedua misalkan ya teman-teman ya, teman-teman yang biasa mengandalkan uang bekerja dari kantoran misalkan. Ini contoh saja ya teman-teman, saya coba sekedar membedah sedikit ya. Siapa tahu kalau ada teman-teman yang kurang sependapat dengan beberapa asumsi saya ini, mungkin teman-teman nanti bisa jawab di kolom komentar, nanti pasti saya tanggapi. Nah, misalkan nih teman-teman bekerja di kantoran, di perusahaan A misalkan. Nah, teman-teman selama sebulan itu kan pasti dapat gaji ya, dapat gaji tetap. Misalkan penghasilan teman-teman selama sebulan ini katakanlah 10 juta sebulan ya, 10 juta. Nah, itu 10 juta itu pasti dapat ya teman-teman. Pasti dapatnya, nggak seperti kontes ya. Kalau kontes kan kadang dapat, kadang enggak. Kalau menang ya dapat, kalau nggak menang ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau bekerja kantoran itu kan pasti uangnya pasti, tiap bulannya kita ada pemasukan ya, seperti itu namanya, ada pemasukan lah pasti ya kalau di bekerja kantoran ya. Tapi bayangkan ya teman-teman ya, bayangkan aja, ini cuma gambaran aja. Nah, gimana kalau perusahaan teman-teman, tempat teman-teman sekarang bekerja ini, misalkan ada pengurangan karyawan misalkan, ataupun perusahaan kalian yang kalian tempati sekarang bangkrut misalkan, ataupun sedang sepi orderan, nggak ada order sama sekali nih. Nah, apakah teman-teman nggak ada gambaran, nggak ada solusi lain, atau nggak ada pandangan lain ingin membuka usaha sendiri, kayak misalkan
ataukah ingin membuka usaha ataupun bisnis marketplace misalkan ya, bisnis usaha percetakan, atau misalkan mau bisnis usaha yang bikin membuka bisnis jualan ayam goreng di pinggir jalan atau di kota-kota besar gitu. Nah sebenarnya kan kalau kita lihat peluang-peluang lain itu lebih besar dan penghasilan yang kita dapatkan pun bisa lebih banyak daripada kita harus bekerja kantoran. Nah misalkan perusahaan teman-teman itu sedang ambruk ataupun sedang down ya, masukannya nggak ada gitu. Nah apakah teman-teman nggak mau mencari wawasan lain ataupun sumber pendapatan yang lain, misalkan tadi yang saya sebutkan tadi ya, jualan ayam goreng misalkan, atau jualan bisnis desain di marketplace dan yang lain-lain, yang penting nanti bisa menghasilkan. Nah hal-hal seperti itulah yang sebenarnya harus teman-teman siasati sejak awal dan persiapkan sejak awal. Jadi di mindset kita itu sudah Nah itu tadi teman-teman, maaf tadi kepotong ya karena ada gangguan teknis sebentar. Nah itu teman-teman, misalkan ya tadi teman-teman bekerja di kantoran. Nah pada suatu hari nggak tahu kenapa perusahaan teman-teman ini bangkrut ataupun ambruk, sehingga nggak ada pemasukan sama sekali, nggak ada penghasilan sama sekali dari kantor. Nah akhirnya teman-teman nggak gajian selama sebulan, dan akhirnya teman-teman bingung mau usaha apa ini ya selain kerja kantoran. Nah itu hal-hal yang sebenarnya teman-teman harus masuk dari sejak dini ya, karena sadar nggak sadar ternyata teman-teman ini ataupun saya sendiri juga pernah mengalami ya secara nggak sadar ini terjebak yang namanya zona nyaman. Nah itu zona nyaman itu kelihatannya enak ya, kita kerja kantoran gini terus dapat penghasilan sebulan pasti lagi ya. Nah itu kan enaknya ya, tapi yang pahitnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 bulan ke depan, 1 hari ke depan, 10 tahun ke depan, itu kita kan nggak tahu. Nah jadi teman-teman harus mewaspadai itu dengan cara apa ya, teman-teman harus punya usaha lain atau usaha sampingan lah minimal lah, ataupun bisa membuka endorse, ataupun membuka usaha sampingan kios buka ayam bakar misalkan, ataupun membuka bisnis marketplace di internet. Nah kalau sekarang kan bisnis internet sekarang kan lebih banyak ya daripada bisnis offline. Contohnya tadi marketplace, terus jualan logo di internet, kemudian bisa menjual desain kita di Shutterstock atau Freepik itu kan. Nah itu kan salah satu juga peluang bisnis digital yang sekarang lebih banyak ya digandrungi oleh anak-anak kita. Nah itu teman-teman gimana? Apakah masih mau melanjutkan kontes yang penghasilannya nggak tentu, ataupun tetap ingin menghasilkan penghasilan dari kantor yang penghasilan tetap, tapi nggak tahu nanti yang akan terjadi ke depan di perusahaan kalian. Bisa saja perusahaan kalian ambruk, bisa saja perusahaan kalian ini kolaps ya, jadi sehingga tidak ada pemasukan sama sekali. Nah dari awal saya ingatkan ya, saya sudah mengingatkan agar teman-teman bisa mempunyai usaha sampingan sendiri yang nantinya bisa bermanfaat ya buat teman-teman sendiri. Jadi bukan buat bermanfaat bukan orang lain, tapi bisa bermanfaat bagi masa depan teman-teman sendiri. Nah ini saya sudah ada tipsnya bagaimana cara mengantisipasi apabila sesuatu kan kita nggak tahu ya, misalkan resiko itu pasti ada. Nah di resiko pekerjaan itu juga pasti ada selama kita menjalani pekerjaan ya, misalkan kita bekerja di kantoran ataupun ngontes. Nah suatu halangan atau hambatan itu kan pasti ada. Nah tetapi hambatan dan halangan itu pasti bisa teman-teman hindari atau bisa teman-teman lawan ya, dengan mengantisipasi ataupun dengan membackup
Nah, intinya teman-teman punya cadangan lah, teman-teman punya backup usaha sampingan yang lain lah, yang intinya masih bisa menghasilkan uang ya. Nah, saya kasih contoh ya, saya kasih gambaran gini. Nah, tipsnya teman-teman ambil secari kertas ya, kertas saja, kertas kosong kayak gini, kertas gini disobek aja ya, disobek kayak gini teman-teman. Nah itu tadi tipsnya teman-teman ya. Jadi teman-teman ambil secari kertas seperti ini, kertas kosong, lalu teman-teman ambil pulpen atau pensil ya, kalian tulis yang gede di selembar kertas ini, kalau perlu nanti tempelkan di tembok yang gede ya. Jadi waktu teman-teman bangun tidur itu, kalau teman-teman lihat kertas atau tulisan ini, nanti teman-teman secara nggak sadar, secara naluri itu pasti akan terdorong atau termotivasi. Teman-teman itu nanti akan termotivasi untuk mencapai target yang teman-teman tulis itu. Nah, misalkan gini, teman-teman dalam 1 bulan misalkan menargetkan penghasilan 10 juta per bulan dari jualan ayam goreng. Nah, ini saya berbicara usaha lain ya, tidak harus desain ya, tidak harus desain, karena usaha itu masih banyak lagi selain desain. Bisa misalkan mau membuka usaha restoran, ataupun membuka kios, membuka kos-kosan dan lain-lain, yang penting bisa menghasilkan dan berguna bagi masa depan teman-teman nantinya. Nah, tips yang kedua adalah teman-teman sesuaikan target teman-teman yang teman-teman tulis tadi sesuai dengan kondisi teman-teman saat ini. Jangan terlalu memaksakan dan harus realistis. Artinya begini, misalkan dalam 1 bulan teman-teman ingin mencapai penghasilan 10 juta per bulan dari jualan ayam bakar ataupun bisnis marketplace misalkan ya. Tapi dalam 1 bulan itu teman-teman nggak mencukupi dananya sampai 10 juta itu. Jadi teman-teman harus pindah haluan ya, atau cari usaha sampingan yang lain yang kiranya teman-teman bisa maksimalkan dan bisa capai dengan penghasilan 10 juta itu. Jadi cari usaha lain yang kiranya bisa menghasilkan sampai penghasilan 10 juta, ataupun usaha lain yang lebih banyak untungnya, lebih banyak profitnya dari usaha teman-teman yang sekarang ini. Jadi maksimalkanlah waktu Anda, maksimalkanlah waktumu sebelum waktu itu membunuhmu sendiri. Seperti kata pepatah, manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena waktu yang sudah terjadi tidak akan terulang kembali. Oke, nah itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya dari video kali ini. Apabila teman-teman ada yang berbeda pendapat dari saya dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman boleh komentar di kolom komentar di bawah ya video. Nanti saya akan coba tanggapi juga. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga yang baik bisa diambil, yang kurang buruk bisa dibuang jauh-jauh ya dari apa yang saya sampaikan ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dicamkan atau diterapkan di kehidupan teman-teman nantinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.